Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali melalui online ini ya. Di kesempatan pada pagi hari ini kita melanjutkan materi berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat yang kedua. Kemarin sudah membahas Pancasila sebagai sistem filsafat satu, ada berbagai landasan di situ ya, mulai dari ontologi, kemudian epistemologi, serta aksiologi. Kemudian ini kita membahas berkaitan sistem filsafat 2. Seperti biasa, sebelum kita memulai yang namanya diskusi dan presentasi, saya akan memberikan pengantar materi ya sebagai pendukung diskusi dan presentasi kita. Oke, ya kelihatannya di beberapa tempat hujan ini ya, hujan deras. Ya, alhamdulillah untung kita ada kegiatan perkuliahan. Yang saya khawatirkan kalau nggak ada kegiatan biasanya pagi hari malah ikut mandi hujan. Nah itu justru berbahaya. Ya baik, apakah kelihatan slide yang saya tampilkan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Mungkin yang belum kelihatan, barangkali jaringan ya. Ya, baik. Kita ketahui bahwa Pancasila itu memiliki 5 nilai dasar ya. Oleh karena itu, kalau berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat, maka sila-sila Pancasila itu dikatakan sebagai suatu kesatuan organis. Artinya ia saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi sehingga nanti membentuk struktur yang menyeluruh. Pemikiran dasar yang tergantung dalam Pancasila ini artinya pemikiran yang berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan dirinya sendiri, kemudian berkaitan dengan sesamanya, serta dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, yang berkaitan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, khususnya adalah bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya juga ada berkaitan tentang hubungan antar sama manusia, kemudian hubungan sesama terhadap Tuhan ya. Dengan kita mempelajari Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ini, maka akan memberikan suatu kepribadian. Artinya ia memiliki ciri-ciri yang khas, kemudian yang khusus, yang tidak terdapat pada sistem filsafat lainnya. Nah, berkaitan dengan susunan Pancasila, itu mulai dari nilai ketuhanan hingga nilai keadilan, itu bersifat hierarkis atau mempunyai bentuk piramidal. Nah, digambarkan berbentuk piramidal itu adalah artinya hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam urutan yang luas. Artinya secara isi, memiliki isi ya, yaitu nilai-nilai Pancasilanya, kemudian juga memiliki sifat-sifatnya yang merupakan ada kualitas. Yang kemarin kita sempat bahas berkaitan dengan kualitas itu artinya memiliki
makna yang dapat memecahkan persoalan-persoalan bangsa ataupun juga permasalahan-permasalahan bangsa. Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai sistem artinya suatu kesatuan dari bagian-bagian tertentu ya, bagian-bagian dari objek. Kemudian bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri. Dikatakan sistem itu juga saling berhubungan, saling ketergantungan. Sesuai dengan definisi tadi di awal, bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat itu suatu kesatuan organis, artinya saling berhubungan, saling ketergantungan. Kemudian kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama di dalam berbangsa dan bernegara, kemudian terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Oke, kita sempat menyinggung Pancasila berbentuk hierarkis dan piramidal, kemudian juga Pancasila dikatakan sebagai suatu kesatuan organis yang memiliki ketergantungan, keterkaitan, keterhubungan, dan sebagainya, jenisnya. Nah, maka ini adalah maknanya, mulai dari sila pertama. Jadi dasar didirikannya suatu negara itu merupakan hasil dari pengejawantahan tujuan manusia ya, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, kemudian juga berkaitan politik, hukum, maupun juga peraturan-peraturan, ataupun juga kebijakan-kebijakan, itu tidak terlepas dari yang namanya nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua berkaitan sila kemanusiaan. Berkaitan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini secara sistematis itu didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, serta mendasari nantinya untuk sila persatuan. Nah, inilah yang ibaratnya saling keterkaitan, kemudian suatu hierarkis bertingkat yang merupakan Pancasila sebagai suatu kesatuan organis ya, yang bagian dari sistem filsafat. Kemudian hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani, jiwa dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk individu berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Walaupun manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, tetapi tidak terlepas dari yang namanya keperluan terhadap sosial ya, keperluan terhadap orang lain. Oleh karena itu nanti ada sila-sila yang mewakili berkaitan tentang bagaimana hubungan manusia antara sesamanya. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, kemudian sila ketiga, nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini itu tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya. Karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Kemudian sila keempat, nilai filosofinya bahwa hakikat negara itu sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, ini ya, artinya yang tadi yang sila kedua itu manusia itu makhluk pribadi yang berdiri sendiri, tetapi juga ia memerlukan individu-individu lainnya atau dikatakan sebagai makhluk sosial. Kemudian sila yang kelima, di sila kelima ini adalah terdapat tujuan kita bersama ya dalam berbangsa dan bernegara ataupun juga tujuan negara, yakni nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama.
Kemudian keadilan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta manusia dengan Tuhannya. Kembali memperkuat tadi dari sila yang keempat. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari sila 1, sila keempat, saling menguatkan, saling yang namanya ketergantungan, sehingga inilah dikatakan Pancasila sebagai susunan yang hierarkis dan berbentuk piramidal. Ya, baik. Kemudian Pancasila sebagai nilai dasar fundamental. Nah, dasar filosofisnya, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental, kita ketahui bahwa Pancasila itu sebagai filsafat bangsa dan negara. Karena setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemarin sempat ada yang kita diskusikan, jika tidak adanya suatu ideologi, tidak adanya Pancasila ataupun juga pegangan dalam kelangsungan penyelenggaraan negara, tentu di dalam penyelenggaraan negara itu tidak punya arah ya, dengan tidak adanya arah, tuntunan, ataupun juga pegangan hidup, tentu akan menjadi negara itu rapuh. Akan timbulnya berbagai perpecahan, ataupun juga berbagai kemunduran dari bangsa dan negara itu. Kemudian nilai-nilai Pancasila menjadi landasan, dasar, serta motivasi atas segala perbuatan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara, artinya Pancasila itu merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan. Jadi segala kehidupan itu ada aturannya, ada kode etiknya, sehingga nanti terciptanya suatu ketertiban di suatu masyarakat itu untuk mencapai suatu yang namanya keadilan ya, serta kemakmuran. Kehidupan kenegaraan itu juga harus didasarkan pada moral etik yang bersumber pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab. Nah, oleh karena itu sangat tidak bisa dipisahkan antara Pancasila dengan agama. Justru agamalah yang menjadikan sebagai fondasinya ya, fondasi dasarnya. Apabila fondasi ini tidak ada, maka akan rapuh Pancasila ini. Ibaratkan ketika kita membangun rumah, maka harus membuat dulu fondasi awalnya yang kokoh. Jika fondasi awalnya tidak kokoh, maka adanya berbagai cobaan-cobaan, adanya berbagai persoalan, maka akan rubuh. Nah, oleh karena itu, dengan berjalannya Pancasila, maka harus juga senantiasa menguatkan landasan agamanya. Ada istilah imtak, iman dan takwa ya, di dalam kita menjalankan nilai-nilai Pancasila. Oke, berikutnya nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara. Bagi bangsa Indonesia dalam era reformasi ini harus bersifat namanya rendah hati untuk mawas diri. Sambil rendah hati, sambil juga introspeksi untuk memperbaiki kondisi dan nasib bangsa ini. Kemudian hendaklah kita dasarkan di dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan negara itu pada moralitas yang tertuang pada pokok pikiran keempat, yaitu berdasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan agar mengurangi ataupun juga meminimalisir yang namanya suatu kesengsaraan rakyat ya.
Oke, tentu di dalam kita berbangsa dan bernegara dalam menyelenggarakan negara tentu ada istilah kedisiplinan. Nah, kedisiplinan di sini juga penting. Ada istilah kata kunci dalam kedisiplinan dalam Islam itu adalah tawadu, yakni adalah rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak besar kepala, dan tidak takabur. Tawadu terkait dengan kemampuan mengukur pengetahuan dan kemampuan diri sendiri yang merasa tidak lebih tinggi dibanding orang lain. Nah, tentu dengan ada sifat tawadu ini akan memperkuat yang namanya rasa nilai persatuan. Ada beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk tawadu. Seperti pada surah Al-Hijr ayat 88, kemudian ada surah Al-Furqan ayat 63. Nah, kemudian ada suatu hadis ya mengatakan kalau berkaitan tentang apabila kita itu tidak rendah diri atau melakukan suatu berlebihan kesombongan, maka tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarah. Nah, tentu ini kaitannya juga di dalam kita melaksanakan ataupun juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, barangkali ini ya yang materi di awal. Oke, barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita gabung di diskusi dan presentasi. Ya, mungkin dari para mahasiswa yang jaringannya katanya kurang mendukung, mau off kamera ya silahkan off kamera. Ya, selanjutnya kelompok 5 ya hari ini ya. Sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, siapa yang membagikan layarnya? Saya, Pak, Cindy. Oke. Ya, silahkan dicoba dulu. Ya, sudah terlihat, Kak, Pak? Ya, sudah terlihat. Ya, silakan moderator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul walaupun bertatap muka secara online di via Zoom ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Firnanda Pradana Putra SPD MPD selaku dosen pengempu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku moderator di sini akan memperkenalkan diri, Andi Ratu Faradela dengan NIM 211111101092. Kemudian ada rekan saya Cindy Septilarsati dengan NIM 211111010118 dan Dwi Yulia Putri 211111011067. Kita akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat 2. Yang akan materi pertama saya bawakan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem bisa diartikan sebagai suatu kesatuan, bagian-bagian, unsur, elemen, ataupun komponen.
Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Sistem juga biasa dianggap sebagai suatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, serta terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sedangkan beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Pertama, arti informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasa diterima secara tidak kritis. Kedua, ada arti formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Ketiga, arti komprehensif. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Keempat, ada arti analisis linguistik. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Terus ada arti aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Kemudian, alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat adalah pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophisch Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta Philosophisch Grundslag, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Soekarno 1985. Lanjut, ada karakteristik sistem filsafat Pancasila. Menurut Rowland, Bismarck, Fernando Pasaribu, karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu satu, sistem filsafat Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Terus tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Lanjut, ada pengertian Pancasila sebagai nilai fundamental yang akan dibacakan oleh Saudari Cindy Arasati. Padanya diserahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Pengertian Pancasila sebagai nilai fundamental bangsa. Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai-nilai terpadu berkenaan dengan hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar fundamental suatu negara dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah. Dalam artian, berjalannya hukum apapun tidak mungkin lagi untuk diubah. Berhubung pembukaan Undang-Undang 1945 itu memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila tidak dapat diubah secara hukum. Apabila terjadi perubahan, maka akan terjadi pembubaran negara proklamasi 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Dwi Yulia Putri, kepadanya diserahkan. Nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan dibagi menjadi dua, yaitu dasar filosof dan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara. Dasar filosof Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan
kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian, nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara. Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai-nilai terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dikatakan sebagai nilai fundamental bangsa karena di dalamnya terkandung konsep dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara, negara Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat, dan asas kerohanian negara yaitu Pancasila. Sekian materi yang disampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, kemudian kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan teman-teman semuanya yang ingin bertanya, kami persilahkan, kami buka 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan raise hand, kemudian perkenalkan diri serta pertanyaannya. Kepada Saudari Siti Nurmalasari, silakan. Saya Siti Nurmalasari ingin bertanya, bisa diberikan contoh dari mendapatkan keseluruhan gambaran filsafat dari arti komprehensif pada slide ketiga. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih kepada Siti Nurmalasari. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Winda Aryani. Baik, terima kasih moderator. Saya Winda Aryani ingin bertanya bagaimana sikap kita untuk tetap menegakkan Pancasila itu sebagai filsafat dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Apakah bisa dimengerti? Ya, bisa. Terima kasih. Selanjutnya kepada Eleni Novia. Silakan. Ya, mohon maaf. Saya bertanya melalui akunnya Emma. Saya ingin bertanya tentang, saya Eleni ingin bertanya tentang karakteristik sistem filsafat Pancasila. Di situ nomor 1 telah dijelaskan kan, disebutkan Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian disusun secara hierarkis. Itu maksud dari hierarkis itu seperti apa? Bisa dipahami? Pada slide keempat. Ya, siap. Ya, terima kasih. Kemudian sudah kita buka 3 pertanyaan. Minta waktunya sebentar untuk kelompok kami mencari jawabannya.
Baik, pertanyaan dari teman-teman semua akan kami jawab. Yang pertama, pertanyaan dari Saudari Siti yang akan saya jawab sendiri. Maksud dari contoh pendapat arti komprehensif pada saat keempat tadi ya. Jadi Pancasila sebagai komprehensif itu maksudnya memahami makna wawasan pokok Pancasila dengan makin mendalam, lengkap, serta menghadapi berbagai paham dan pemahaman lain yang bertentangan dan bahkan mungkin merupakan predator terhadap Pancasila. Maksudnya berarti Pancasila itu kita pahami secara komprehensif menjadi ideologi, bukan menjadi ideologi tertutup, namun justru sebaliknya menjadi ideologi yang terbuka, yang mampu menyerap unsur-unsur positif yang berkembang untuk menjadikan faktor penguat dan penangkal ideologi predator. Jadi komprehensif itu Pancasila sebagai komprehensif maksudnya mendapat keseluruhan Pancasila kita pahami secara global keseluruhan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana pada saudara Siti? Baik, terima kasih. Ya. Mana? Mungkin cukup. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kemudian dari pertanyaan Winda, bagaimana sikap menegakkan Pancasila di kehidupan bermasyarakat, yang akan dijawab oleh rekan saya, Dwi Yulia Putri. Kembalinya disilahkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Winda Aryani tadi. Bagaimana cara kita menegakkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Itu dengan menjadikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pedoman dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Apa bisa diterima? Iya, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Saudari Ellen, karakteristik maksud dari hierarkis yang akan dijawab oleh rekan saya Sindia Sapilar. Padanya silakan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Eleni Noviarini. Yang ditanyakan tadi, penjelasan dari Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Maksud hierarkis ini, Pancasila merupakan hierarkis piramidal yang artinya susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Jadi maksudnya Pancasila itu kan ada 5. Nah, setiap yang disebut di awal, maksudnya yang pertama itu lebih utama gitu daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi harus diurutkan, misalnya yang didahulukan itu yang di mana. Jadi sesuai sama urutan Pancasila itu nggak boleh terbolak-balik seperti itu. Bagaimana Saudari Ellen? Oh iya, dapat dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kemudian kita masuk kepada sesi terakhir, penutup. Saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi hari ini. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, dan Pancasila merupakan sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir filsafatan, yaitu koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kita sendiri, dan kelebihan itu
dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah tadi ya dijawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Bisa tolong dibukakan slide tentang Pancasila sebagai komprehensif. Ya, oke. Jadi Pancasila itu dikatakan sistem ya. Jadi sistem itu artinya terdapat beberapa objek di situ. Kemudian beberapa objek saling ketergantungan serta saling keterkaitan. Tentu kalian pernah belajar namanya sistem persamaan ya. Ada pelajaran di matematika itu namanya sistem persamaan dua variabel. Nah, itu persamaannya kan ada dua tuh ya, ada dua. Oleh karena itu dia dikatakan sebagai sistem, artinya ada beberapa objek di situ. Dalam artian komprehensif, artinya filsafat itu ada berbagai aspek yang dapat ditinjau, khususnya Pancasila itu dapat ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari aspek kesejarahan ya atau historisnya, kemudian dari segi etika dan moral, serta juga dari segi masa depannya. Nah, berkaitan dengan kesejarahan, Pancasila itu kita dapatkan gambarannya bahwa digali berdasarkan sosio budaya bangsa Indonesia yang asli. Kemudian juga berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dilahirkan mulai dari zaman kerajaan, masa kolonial, hingga menjelang kemerdekaan yang kemudian dijadikan sebagai suatu dasar negara melalui dialog dan diskusi panjang. Kemudian ada aspek ketika ingin menyelenggarakan negara itu harus didasarkan pada etika, moral, dan politik. Nah, tentu di dalam melakukan yang namanya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara itu harus punya tuntunan maupun juga pandangan agar terlaksananya penyelenggaraan itu dengan bijaksana, dengan baik, serta juga dengan adil. Kemudian berkaitan tentang aspek Pancasila dari segi terbuka, artinya ini nanti untuk masa depan, kita ketahui bahwa Pancasila itu bersifat dinamis dan antisipatif, artinya bisa bergerak cepat dan bisa mengantisipasi segala persoalan-persoalan dari luar yang masuk ke Indonesia. Nah, tentu berkaitan dengan contohnya berkaitan dengan COVID-19, tentunya kita itu kan datangnya dari luar ya, kemudian masuk ke negara kita, bagaimana kita harus segera antisipatif dan juga dinamis bergerak cepat untuk meminimalisir yang terkena dari virus itu. Kemudian juga bagaimana di era globalisasi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, dengan industri 4.0, maka kita juga harus mengantisipatifnya agar terus terbukanya lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia karena sudah mulai beralih dari yang konvensional ke teknologi. Ya, jadi kesimpulannya bahwa berkaitan Pancasila sebagai komprehensif ini yang menyeluruh, mendapatkan gambaran menyeluruh karena dapat ditinjau dari berbagai aspek-aspeknya ya, mulai dari kesejahteraan, kemudian dalam segi penyelenggaraan negara hingga ke masa depan itu. Kemudian bagaimana sikap kita menegakkan Pancasila sebagai filsafat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sesuai definisinya Pancasila itu merupakan proses perenungan maupun juga pemikiran ya. Kemudian kita yakini sehingga Pancasila itu dapat dilaksanakan dengan baik atau diimplementasikan dengan baik. Tentu sikap kita yang dapat kita lakukan adalah melakukan penguatan Pancasila melalui sektor-sektor seperti pendidikan yang sekarang kita hadapi ini. Itu juga merupakan bagian dari penguatan Pancasila agar selalu bisa ditegakkan.
Kemudian juga kita dapat melakukan suatu yang namanya pendekatan budaya di daerah masing-masing agar nilai-nilai Pancasila itu terus dapat dilestarikan, dijalankan, ataupun juga diimplementasikan. Misalkan budaya masyarakat di sekitar gemar gotong royong untuk membuat fasilitas umum, maka itu nanti akan melestarikan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Kemudian dari segi suatu penyelenggara negara, maka penegakan hukum itu harus selalu ditegakkan, tidak memandang golongan-golongan tertentu. Di pemerintahan sekarang ini, di era Presiden Jokowi, itu membuat suatu penguatan Pancasila dengan membentuk BPIP ya, BPIP. Di mana di dalam BPIP banyak mengadakan suatu konten-konten ataupun kegiatan-kegiatan seperti seminar, diskusi publik, ataupun juga melakukan suatu sosialisasi langsung ke masyarakat berkaitan dengan penguatan-penguatan Pancasila. Yang tujuannya adalah agar Pancasila ini sebagai sistem filsafat yang diyakini kebenarannya itu akan terus terrealisasi ataupun juga diaktualisasikan. Ya, itu ya. Silakan jika mungkin ada komentar, kira-kira bisa dipahami yang saya jelaskan. Apakah putus-putus suara saya? Jelas, Pak. Oh, jelas. Tidak, Ya. Pak. Oke. Ya, alhamdulillah nggak putus-putus. Biasanya pernah saya waktu menjelaskan panjang, suaranya nggak ada, Pak. Ternyata termute gitu ya. Pantas dia menanaknya waktu itu. Oke. Berikutnya, karakteristik sistem filsafat yang berbentuk hierarkis. Ya, hierarkis itu artinya secara bertingkat ya. Yang nomor satu itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimanapun rasanya ini sudah paling final, yang puncak itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu didasari oleh nilai-nilai ketuhanan. Kemudian terusnya begitu, persatuan artinya didasari oleh nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Kemudian kerakyatan didasari oleh sila ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Serta keadilan adalah yang didasari oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Itulah yang namanya hierarkis. Artinya di antara sila-sila satu dan sila yang lain itu saling keterkaitan. Hingga dikatakan ia itu berbentuk piramidal yang mulai dari dasarnya ketuhanan, kemudian kemanusiaan. Jadi dia semakin berbentuk seperti ya segitiga itu ya, mulai dari bawahnya kecil, kemudian membesar hingga keadilan. Karena yang paling bawahnya paling besar itu karena sudah didasari oleh sila 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Itu namanya piramidal. Ataupun juga hierarkis. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, nanti untuk berikutnya harapannya kelompok 6 ya. Ya, nanti di pertemuan ke-9 karena 8 kita UTS dulu. Nah, berkaitan UTS, tentu materi-materinya adalah materi yang kita bahas di dalam diskusi dan presentasi. Tentunya harapannya teman-teman mahasiswa di sini bisa menjawabnya secara maksimal mungkin ya, karena itu bobotnya adalah sekitar 30% kalau tidak salah. 20, 20, 20, 40. Oh, 20% bobotnya. Nah, untuk soalnya, ini dari yang kalian tanyakan juga ya, jadi namanya UTS itu mengulang aja dari materi-materi yang disampaikan, yaitu berkaitan tentang
mulai dari Pancasila sebagai sejarah, kemudian Pancasila sebagai kedudukan dan fungsi Pancasila, kemudian Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, biasanya soalnya hanya 5 berbentuk esai ya, bukan objektif. Oke, silakan, adakah pertanyaan? Untuk waktu UTS-nya sama ya, sesuai jam perkuliahan biasa. Oke, sudah mandi semua kan? Ada yang belum, Pak. Nah, itu Dingin kalau ya kalau online itu harus sama kayak ke kampus ya. Tetap juga ibaratnya apa namanya? Aktivitas biasa seperti pagi hari ya bangun, sholat subuh. Kemudian kalau kita itu biasanya di kampus itu kalau jam pertama ada baca Quran ya untuk jam pertama biasanya mata kuliah pertama. Kemudian baru memulai perkuliahan. Nah, waktunya itu sekitaran 5 sampai 10 menit. Ya, tentunya dengan kita membaca Quran itu harapannya menambah keberkahan kita dalam perkuliahan serta memudahkan kita dalam belajar ya. Rasanya dengan baca Quran itu akan membuat pikiran jadi jernih gitu ya. Tapi sebelumnya juga harus harus sudah mandi juga agar lebih fresh. Kalau nggak mandi itu kan kayaknya ya bisa membuat mager kata bahasa sekarang ini ya. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya aturkan terima kasih pada kelompok yang bertugas hari ini. Yang kedepannya nanti dimohon mempersiapkannya dengan baik ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, baik, sama-sama.